kepada kita warga Simulul supaya memperhatikan ini anak-anak kita, turunan kita, janganlah hilang bahasa ini, karena kuatnya suatu bangsa adanya bahasa, adanya tanah air, dan adanya kedaulatan. Ngangai taila ulau Simulul ngai ta bersaudara. Tapi yang isa suang taila bahasa Simulul bagi taman sialu filah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinas Komunikasi Informatika dan Persadian Kabupaten Simelu bersama saya Raffi Mulyana. Hari ini kita akan membahas sebuah hal menarik nih, yaitu tentang bahasa Simulul. Sebuah bahasa yang belum dikenal banyak orang di luar daerah Kabupaten Simelu, yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Bersama ini kita kedatangan sejarawan kita nih, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Dengan biografinya? Saya nama Marjudin ya. Ya, dengan Bapak Marjudin. Lahir di Simelu Tengah pada tahun 16 Juni 1952. Itulah. Kemudian saya besar dan sampai sekolah di Simelu Tengah, SMP, dan melanjutkan sampai kuliah. Iya. Jadi setelah tamat dari sana jadi seorang guru di sekolah. Dan juga saya mengajar juga masalah sejarah bahasa Indonesia dan sebagainya dulu. Tapi sudah tua ini tidak mengajar lagi. Pensiun ya Pak ya? Pensiun. Jadi untuk itu saya juga merasa berterima kasih datang kemari, mungkin masih dapat memberikan tentang bagaimana segelintir pengetahuan saya tentang sejarah bahasa Simulul ini. Jadi kami juga orang-orang tua ini ingin juga meninggalkan sejarah kepada anak turunan kami, bagaimana ini budaya kita, bahasa kita tidak hilang. Apalagi kalau bahasa Simulul itu. Ya. Bahasa Simulul ini termasuk bahasa pengantar di pulau ini. Kalau dulu tidak tahu bahasa Simulul, itu sukar berkomunikasi. Jadi dengan banyaknya orang belajar bahasa, terlebih dahulu mereka belajar kalau mau ke Simulul, belajar bahasa. Maka kalau kita ke barat, tanya, bisa bahasa Simulul? Bisa. Kita ke Simelu Timur, bisa bahasa Simulul? Dia bisa juga. Ke Tepas Selatan, tahu dia bahasa Simulul. Kenapa? Jadi dia pemersatu, menjadi bahasa nasionalnya kalau di kabupaten. Ya, jadi bahasa pemersatu. Itu juga antar suku. Namun dia bahasa Simulul ini karena kurang ada peneliti, tidak diangkat ke atas, dia seperti dilupakan. Padahal sampai sekarang ini bahasa yang dipakai di pulau ini adalah bahasa Simulul sebenarnya. Sejarahnya tuh gimana sih Pak bahasa Simulul? Jadi bahasa Simulul ini adalah berasal dari seorang nenek moyangnya orang Simulul ini. Jadi namanya dulu si Putri Melur. Putri Melur ya? Putri Melur ini pernah merantau ke Aceh, lalu bersama suaminya Tengku Halilullah mengislamkan pulau ini. Nanti ada sejarah khususnya, tapi karena ini kita bahas bahasa, disingkat saja. Jadi sampai di sini dia akhirnya Tengku Halilullah ini, karena ini pulau ini belum Islam, masih animisme, maka diajarkanlah akidah Islam. Jadi seiring dengan Tengku Halilullah mengembangkan Islam, di pulau ini juga, di Simulul itu sudah ada raja, sudah ada satu kerajaan. Makanya dengan kerajaan ini pun diberikan nama Kerajaan Simulul. Simelu. Jadi Simelu ini adalah nama seorang putri dari pulau ini. Maka jadilah pulau ini disebut Pulau Simelu. Berasal dari Simulul, Putri Melur. Melur ini kan bunga, lambang kecantikan, harum dan sebagainya. Jadi seorang yang jelita lah. Orang-orang pulaunya dibawa kemari mengembangkan Islam. Maka di pusat inilah mereka sudah ada bahasa. Sudah ada bahasa ini disebut bahasa Simulul. Apanya kalau kita nasionalnya bahasa Simelu. Bahasa Simelu. Maka nama Simelu pun nama kabupaten juga.
Kabupaten Simelu. Iya. Jadi mengikut nama moyang kita itu Putri Melur. Bahasa Simulul, Kabupaten Simelu, apalagi banyak ini. Kemudian Simelu ini juga, bahasa Simelu ini menjadi bahasa pengantar. Jadi itulah sejarahnya sedikit. Nah, kemudian berkembang dia bahasa Simelu ini di pulau ini ke berbagai kecamatan. Maka 10, kalau dulu masih 3 kecamatan. Ya. Kalau sebelumnya masih kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Simulul, ada kerajaan Lekon, ada kerajaan Sigulai dan sebagainya. Nah, jadi ini nanti disitulah berkembangnya sejarah bahasa Simulul ini di Simelu. Pusatnya di Simelu Tengah, di kota Padang, Simelucut sekarang menjadi ibu kota kecamatan. Jadi makanya ini perlu kita angkat juga bahasa Simelu ini karena nama pulau ini Simelu. Pulau Simelu ya betul. Bahasa Simelu tentu yang dipakai di Simelu ini bahasa Simelu. Tapi kenapa kurang diperhatikan? Ya. Nama kabupatennya saja Simelu. Jadi nama kabupaten Simelu yang bahasa yang dipakai bahasa Simelu di Simelu Tengah dulu, di Simelucut, Teluk Dalam, dan Simelu Tengah. Itulah berkembangnya bahasa Simelu. Kemudian menjalar berkembang ke berbagai kecamatan. Nah, makanya dikenal bahasa Simelu. Kalau kita mau riset ke tengah masyarakat, kita tanya, tahu bahasa Simelu? Tahu dia bahasa Simelu. Nah, makanya ini berkembang beberapa bahasa. Dulu ada bahasa Devayan, ada bahasa Simelu. Perbedaan bahasa Simelu dengan Devayan itu apa tuh Pak? Ada Tentang dialeknya, dan dialek dan beberapa kosakata yang punya perbedaan yang jauh juga. Misalnya kita contohkan gimana tuh Pak? Kita contohkan Borio. Borio itu bahasa Devayan itu, kalau bahasa Simulunya Kanet. Kanet. Nah itu banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian Sibanen. Sibanen di sebelah kan. Kalau bahasa Devayan Sibanen tahu? Enggak tahu Pak. Kalau bahasa Simelunya apalagi di contoh-contoh di kita ini banyak contohnya. Misalnya kata ganti saja kan bahasa Simelu. Misalnya saya DU itu bahasa Simulunya. Nah, kemudian kamu dia ise. Nah, jadi kalau dia itu ise, mereka diame, disira, kami diamai. Nah, kita jadi itu contoh-contoh kata kosakata kemudian beberapa perbedaan dengan Devayan ini banyak ya Pak. Pengucapannya tuh sama ya, beda juga ya Pak ya? Dialek yang sedikit. Kalau Simulul itu lembut. Simulul lebih lembut. Lembut ya bahasanya. Kemudian bawaan bahasanya ini orang lebih dipakai karena lembut ini agak kasar tapi bagus tujuannya juga. Devayan ini bagus, cuma agak macam Batak dengan orang Batak pengucapan. Pak, di sini kan saya mau tanya nih, di daerah mana aja sih yang memakai bahasa Simulul itu sendiri? Ya, kalau bahasa Simulul ini yang memakainya pertama di Simelu Tengah. Jadi Simelu Tengah ini terdiri dari 3 kecamatan. Pertama Simelu Tengah, Simelucut, Teluk Dalam. Teluk Dalam ya. Sedangkan pusat kerajaannya Simulul ini dulu di Simelucut. Jadi 3 kecamatan ini. Namun karena dominannya bahasa Simulul ini, satu pulau bisa berbahasa Simulul. Rata-rata bisa. Rata-rata bisa. Coba kita cek kalau kita ke Simulu Barat. Tahu dia kalau kita orang Simulul pergi ke sana, dilayani kita dengan bahasa Simulul. Kenapa? Mereka tahu. Pergi kita ke Alafan, kita pakai bahasa Simulul. Mereka juga bisa jawab. Tapi kalau orang dari Simulu Barat datang ke
Simelu Tengah, Simulul itu perlu penterjemah kadang-kadang. Banyak yang nggak tahu. Ya, Pak, Banyak nggak tahu. Jadi inilah dominannya, lebih dia merakyat, lebih dikenal di kalangan masyarakat. Pak, di Kabupaten Simelu ini berapa sih bahasa yang Bapak ketahui? Nah, ini di Kabupaten Simelu ini pertama bahasa Simulul. Ya, bahasa Simelu itu sendiri ya. Nah, kemudian bahasa Sigulai. Mulai. Itu bahasa Sigulai itu seperti juga bahasa Salam, cuma mungkin dialek saja berbeda sedikit. Bahasa Sigulai. Berarti hampir sama bahasa Simelu sama Devayan ya Pak ya, mungkin ya. Itu mungkin sama lah orang ini, cuma disebut juga bahasa alam. Tapi kalau yang lebih resminya bahasa Sigulai, bahasa Simulul, bahasa Lekon, Telepon. bahasa Jami. Bahasa Jamin bahasa di kota, kan orang pendatang pesisir. Baiko, misalnya mau ke Mano kan, Iya. itu bahasa pasar. Tapi kalau yang asli bahasa di pulau ini itulah 3. Garis besarnya Simulul, Simulul. Sigulai, Devayan. Ada 3 ya Pak ya. Ya, Simulul dengan Devayan sama, tapi dialek berbeda dan beberapa kata-kata juga berbeda. Salam begitu juga dengan Sigulai, sama, Sama tapi ada perbedaan-perbedaan dialek. ya dialek. Nggak jauh beda lah. Pak, sesuai perkembangan zaman sekarang nih kan anak-anak muda kita kan udah banyak yang merantau nih kayak ke Aceh atau kemanapun orang kan kadang berbahasa kita sendiri nih udah lupa. Nah, Saran ini Bapak kayak mana tuh Pak? saran saya kalau kita memang orang Simulul Ya. perlu bahasa Simulul karena itu ciri suatu bangsa itu ada tanah air, ada bahasa, ada kedaulatan. Sedangkan Simelu ini suatu negeri berdaulat dulu kerajaan. Maka ada bahasanya, ada kerajaannya, ada negerinya. Makanya seorang orang Simulul ini mewariskan bahasa ini supaya tidak hilang. Dari kecil itu diajar bahasa ibu, bahasa Simulul itu supaya tidak hilang. Setelah diajar juga bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan kita, bahasa negara. Diajar supaya di sekolah nanti mereka tidak ketinggalan. Makanya saran saya bagi setiap orang Simulul ini perlu mewariskan bahasa ini kepada anak dan turunan untuk generasi ke depan. Ya. Caranya dari kecil diajar. Kemudian diajar 2 bahasa terus, bahasa Indonesia dan bahasa. Jadi kalau kita ke kampung-kampung sekarang ini, Ya. lebih banyak anak-anak diajar bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia betul. Nah, Pak. kenapa demikian? Karena anggapan ayah dan ibunya nanti karena bahasa Simulul ini memang bahasa hari-hari, nggak perlu diajar dia. Dalam pergaulan nanti Bisa di sendiri. luar dia akan dapat bahasa Simulul. Itulah alasan orang ini kenapa tidak diajar dari kecil. Karena yang penting bahasa Indonesia, setelah dia keluar di wilayah Simelu ini, dia dapat bahasa. Tapi seandainya langsung nanti pindah sekolah, kalau tidak tahu dia, inilah hilang bahasa Simulul. Hilang bahasa. Nah, maka saran saya bagi juga warga Simulul yang ada di perantauan di Jakarta, di Medan, Ya. ini jangan dilupakan bagaimana berbahasa ibu di rumahnya dengan istrinya supaya anak-anak bisa paham. Biar nggak lupa ya Pak ya. Nah, jadi saran saya orang Simulul ini sebenarnya orang-orang hebat-hebat, tapi dia tidak dikenal karena tandanya hilang. Apa tandanya? Kalau Batak ada tandanya, marganya, Nasution, Putagalung, Simulangkir dan sebagainya. Kalau orang Simelu kawin di Jakarta jadi jenderal, jadi pejabat, anaknya, cucunya sudah itu tidak menyebut lagi dia orang Simelu karena sampai pada cicitnya tidak dikenal lagi. Iya betul. Neneknya, maka hilang dia di situ. Padahal orang Simelu ini bukan sedikit, di luar negeri ada. Nah, inilah karena kehilangan tanda. Maka simbol Simelu ini kalau saran saya sebagai orang tua, Iya. ini Simelu ini bahasanya jangan hilang, budayanya jangan hilang. Orang Simelu yang keluar seharusnya ada lambang Simelu sedikit. Ini perlu. Misalnya Marjudin Simelu. Harus ada kayak marga ya Kak. Ya, Kayak kalau orang Batak gitu. Memang ada marga-marga kita di Simelu ini. Ada Habu, ada Lanteng, ada Dainang, ada Dagang,
Tapi nggak dipakai untuk nama-nama itu. Karena kita kehilangan tanda itu, tidak mau pakai. Seakan-akan tidak keren. Tapi Iya, orang Batak, betul. itulah dia pakai. Orang Arab juga begitu. Pakai itu. Nasabnya itu dipakai. Nah, itulah Bani Hasyim misalnya orang. Jadi kita ini, orang Simulul ini, saya ini sebagai orang tua, bagaimana ke depan ini? Bahasa Simulul harapan saja. Bapak. Harapan Bapak ke depan. Ya, harapan saya bahasa Simululnya harus pada hilang. Besar sekali nih jasa Simulul. Kenapa? Islamnya Simulul itu dari Putri Melu. Maka Pulau U diganti menjadi namanya sendiri. Jadi Simelu, Pulau Simelu. Bahasa Simelu. Kabupaten Simelu. Jangan dia dilupakan. Kemudian pemersatu bahasa di Simelu, bahasa Simulul. Coba pergi kemana-mana, bahasa Simulul. Tahu orang? Nah, inilah makanya kenapa selama ini kita apa? Karena ini maksudnya kelalaian dari pakar-pakar kita mengangkat bahasa ini. Padahal di negeri Belanda saja waktu penelitian pada tahun 1912 itu sudah ditemukan oleh apa? Setelah diselidiki bahasa di Simelu, bahasa pemersatu atau bahasa nasionalnya adalah bahasa Simulul. Karena kemana-mana pergi itu bahasa Simelu. Nah, itulah. Kalau dia tempat hilang dari peredaran, ini rugi budaya Simelu. Sudah 6 kabupaten Simelu yang mengislamkan dulu Putri Melur sama suaminya berjasa, dan bahasa pengantar yang lebih luas dikenal bahasa Simulul. Nah, inilah pentingnya saran saya kepada kita warga Simulul supaya memperhatikan ini anak-anak kita, turunan kita, janganlah hilang bahasa ini, karena kuatnya suatu bangsa adanya bahasa, adanya tanah air, dan adanya kedaulatan khususnya. Dan warga Simelu yang di luar daerah supaya juga memperhatikan ini menjadi suatu PR lah untuk mengajar anak-anak mereka di perantauan supaya pulang ke Simelu nanti bisa berbaur. Iya, bisa berbahasa Simelu ya, Pak. Pak, di sini kan kita mau penutupan nih. Jadi coba kita mari ajak-ajak teman-teman kita yang di luaran sana, di luar Kabupaten Simelu dengan bahasa Simulul. Kita ajak jangan sampai lupa dengan bahasa kita sendiri. Kan Pak? Alhamdulillah. Saya sampaikan media segala sanak saudara, baik singa isek perantauan maupun singa kita ulau tare sendiri sebagai kita berdomisili tempat tinggal tae Simelu, maka saya sampaikan kita masare supaya bahasa tare ayat talupukan. Karena bahasa Simelu bahasa asal ta. Kalau ngang hilang bahasa Simelu berarti yang hilang satu ciri orang Simelu. Betul. Maka harapan meamon anak-anak ta dari sebab sirah uku dari sebab sirah maksudnya supaya orang nau rajin belajar bahasa Simelu, apalagi orang Simelu apa litaria Simelu. Mai harapkan dia singa perantauan sanak saudara singa ise Jakarta, singa ise luar negeri, ise Malaysia, ere menyengal suara mai ayu pulauan. Erenya nasihat mai tadi ulau. Agak mitarin le bahasa teh. Betul. Sungnya lambang kebesaran ulau ta, ngangahai taila ulau Simulul ngaita bersaudara. Tapi yang ai sesuatu taila bahasa Simulul, bang kita mensialu filah yo. Kalau kita mansi bahasa Amerika, otain doi, ote Washington, tinau New York. Berarti sin Simulul le ya ayu. Sin Simulul. Tain salmo, dewere asal tenek tu dalam. Dia ya teh Simulu Timur, erengnya lima. Wi maru tenek barat. Bepalu ita ya si rantauan aduh kanong haile sangkutan bahasa ini. Adalah pemersatu. Maka hai pulauan sanak saudara seluruh wali famili singa isi perantauan singapun tinggal berdomisili ulau taire ai tahu mengatur anak ta turunan ta bahasa tak abadikan sampai ta meninggal, sampai turunan ta amon tetap dapat pakai bahasa Simulul supaya Simulul menjadi suatu bangsa yang berbudaya, maksudnya masyarakat sehingga maju maru seperti daerah-daerah lain. Jadi rasa ya sebagai mahyu pasare-sare kita penyampaian pada sore hari ini
Kene saho daerah kane pertemuan tare supaya sama-sama tak indahkan sama tak paduli bahasanya. Kuraso mungkin done ere katong kadang ngame tak singgung maklum na kalaudahan segala orang-orang tuan ta pemain lidah ere pak dutot lidah sing pak dutot lidah tidak bertulang kadang ke kiri kadang ke kanan bicara kuya padu rapek teratur ere sampaikan pada pertemuan tare ere maafkan au. Namun pesan supaya bahasa Simelu diangkat kembali jadi satu bahasa besar di Pulau Simelu. Apalagi Simelu, Kabupaten Simelu, bahasa Simelu, orang Simelu, bahasa pemersatu. Nah, insya Allah ya kita bagaimana kita paskan mungkin saya tutup ya. Saya tutup. RMA Pulauan hanya demikian apabila kita dorong kato tidak maaf itu masare-sare nih. Maaf. Baik, itulah tadi pelajaran penting harus kita kutip ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah memberikan ilmunya kepada kita dan menambah wawasan kita. Perhatian untuk kita semua, bagi teman-teman yang di luaran sana, tepatnya di luaran Kabupaten Simelu, kita jangan sampai lupa dengan bahasa kita sendiri, yaitu dengan bahasa ibu, dengan bahasa Simulul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Baik.